Kementerian Agama Kabupaten Magetan kepada Bapak Haji Taufikur Rahman disilakan. Boleh tapi udah mau di pondok. Oke dulu. Ya. Oke dulu. Saya pondok Agama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sa'adatul kurama al-mukarramun, para alim ulama, para kiai bunyai, para masayih, sesepuh bini sepuh yang selalu kami hormati, kami muliakan dan kami taati. Wabil khusus penjenenganipun Rama Ki Haji Dr. Fauzi Arkan, Magister Agama, yang akan memberikan tausiah pengajian akbar di malam hari ini. Gus Yufron, saya ingat dari Gus Dido yang saat ini ada di Makkatul Mukarramah, sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kuntoro Nadi, Pak Kiai Huda. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang mendampingi saya, Bapak Muhammad Sujud Mizanul Qadri, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9, Bapak Dr. Andes Aziz Syaharu. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9. Yang saya hormati, saya muliakan segenap Forkopimca, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati tamu undangan dari jajaran lembaga pendidikan baik madrasah maupun lembaga pendidikan lain di lingkungan Min 9 Magetan. Alhamdulillah, ini ada para mantan kepala madrasah Ibtidaiyah Negeri 9, para mantan asatid Min 9, ada mantan PLT, Pak Sujud juga PLT, Pak Huda juga PLT, ada kepala Min 15, ada kepala MTSN 6, dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan para wali murid, wali peserta didik, khususnya kelas 6 Min 9 Magetan. Yang saya hormati, saya muliakan, yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah, anak-anak kami, para peserta didik kelas 6 Min 9 Magetan yang tadi telah bersama-sama membaca khutmil Quran juz 30 yang luar biasa, yang akan di akhir sana pada malam hari ini. Tak lupa para masyarakat di wilayah sekitar Desa Semen dan Min 9 Magetan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, hidayat dan taufiknya pada malam hari ini. Kita masih diberikan sehat, diberikan semangat ibadah sehingga kita bisa hadir dalam rangka untuk menyaksikan akhir sana peserta didik anak-anak kita kelas
6-9 Magetan, sekaligus kita akan mengikuti pengausan akbar, pengajian akbar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliaunya Romo Dr. Ki Haji Fauzi Arkan, Magister Agama. Mudah-mudahan hadir kita dengan niatan ibadah senantiasa dicatat sebagai amal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Acara belum dimulai, prosesi wisuda juga belum, semuanya pada ngantuk. Mudah-mudahan dereng nggih. Alhamdulillah dereng. Keranten gongipun niki mangke kalih. Yang pertama adalah menyaksikan prosesi pelepasan anak-anak. Yang kedua kita mendengarkan pengausan akbar. Mugi-mugi angsal manfaat fadilah kalian berkah saking Allah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ngapunten niku sampun settingan sarung. Nggih. Biasanipun wonten akhir sana menika ngagem celana. Tapi ternyata sarungan niki lebih praktis. Terus isis nggih. Lah mangke gelis nggih. Mila menika ya alhamdulillah kula saged sareng-sareng kalian para asatid nggih. Benten kali kepala madrasah ganteng kayak Roma Irama. Itu masih sambutan belum nyanyi. Kalau nyanyi luar biasa. Khawatirnya semuanya pada lari. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas terlaksananya kegiatan akhir sana dalam rangka untuk menjadi peristiwa pelepasan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama 6 tahun mulai tahun 2000. Saat ini 2025-2026 ini akan dilepas selama 6 tahun. Maka dari itu apa yang telah diberikan oleh para ustadz dan ustazah, ibu bapak guru, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, keteladanan yang soleh-solihah bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan kepala madrasah, PLT kepala madrasah beserta jajaran ibu bapak guru mendapatkan jariah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keranten wonten ing 3 akhir sana pangapunten kula tasih enggal saged sepindah menika rawuh wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ternyata luar biasa. Kelihatan yang mulai nopo gelar niki nopo jajanan macam-macam ternyata ngantos 10 kilo kalau berisane wau. Luar biasa. Mila menika kersani mangke ingkang sampun nopo sadean remen mangke lek kajenge mantuk nyun sewu jenengan tumbas nggih para rawuh. Ibu bapak ingkang kawula hormati, kula matur suwun sanget dumateng para wali peserta didik ingkang sampun percados wonten ing -9 Magetan. Keranten panjenengan leres sampun percados supados putra putri khususnya ingkang dalu menika badhe dipun lepas, insyaallah angsal bekal dan akidah keislaman ilmu agama. Ingkang angka kalih dipun paringi bekal ilmu pengetahuan umum. Ingkang angka 3 dipun paringi pembiasaan syariat Islam arupi pembiasaan sholat jamaah, lajeng terus maos Al-Qur'an. Ingkang sekawan dipun paringi keteladanan contoh kalian ibu bapak guru dadoso priyantun-priyantun anak-anak yang berakhlakul karimah. Mila menika keranten sak mangkin sampun yuswa kali 11 tahun, sampun kelas 6, sampun ujian dan dinyatakan lulus. Insya Allah dalu menika badhe dilepas. Bila menika wonten ing lajengipun panjenengan kedah atos
kados kala wau ingkang sampun dipun sampaiaken kalian Bapak Kepala Madrasah. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Madrasah. Wonten kadose Pak PLT niki mboten sepinten saged Jawi. Bisa ya Pak PLT? Oh insya Allah saged. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda bahwa alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Berikanlah pendidikan anak-anakmu. Sekali lagi, berikanlah pendidikan anak-anakmu, berikanlah ilmu anak-anakmu, berikanlah pembelajaran anak-anakmu, karena mereka-mereka ini akan tumbuh dan berkembang sebagai orang-orang yang di luar zaman kita semuanya, zaman kita. Karena perkembangan zaman, anak-anak kita akan menghadapi situasi yang berbeda, akan menghadapi zaman yang berbeda, akan menghadapi kendala-kendala, pengaruh-pengaruh yang berbeda. Rumiyin kula tasih kalian panjenengan sedaya wekdal yuswa alit dereng pirsa pangapunten arupi HP Android, teknologi informasi boten kados sakmangkin nopo kemawon saged dipun pirsani melalui HP. Ibu-ibu kepingin masak dereng natos pirsa masak gule, caranya masak gule saged mirsani HP. Tenggene YouTube pripun caranya masak gule, akhirnya bakul gule gak payu. Bapak-bapak kajengi tani, kajengi nanem supados mangkit pertaniannya bagus, bika HP pirsa caranya nanam durian, caranya nanam apokat yang bagus, tanpa harus bertanya kepada petugas lapangan berkaitan dengan pertanian. Ada informasi-informasi negatif berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dicontoh bagi anak-anak, akhirnya muncul juga di HP. Ini pengaruh-pengaruh yang harus dihindari di masa yang akan datang. Maka dari itu, bagaimana caranya untuk menangkal, mengendalikan, menghindarkan dari pengaruh-pengaruh itu? Kita harus memberikan bekal mental yang kuat, mental yang islami bagi anak-anak. Yang pertama, ibu bapak yang saya hormati, apalagi di sini banyak yang nanam padi, kita analogkan saja. Ketika kita mau menanam pohon, menanam tanaman supaya panen, apakah ketika kita tanam kita tinggal begitu saja? Udah boyak bagaimana airnya, boyak bagaimana pupuknya, boyak bagaimana kena hama atau tidak, sudah kita biarkan saja. Apakah seperti itu? Tidak. Apakah ketika kita sudah menitipkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan tenggene madrasah, kemudian pasrah bongkoan kepada ibu bapak guru, apalagi nanti di jenjang selanjutnya yaitu di madrasah sanawiyah, apakah kita lepas begitu aja? Tentunya tidak. Tetap harus ada perhatian. Ketika padi ini sudah mulai ditebar, kemudian didaut, ditanam, bagaimana pengairan? Kalau sudah udah mulai kering, harus dikasih air. Ketika dikasih air, kemudian kok terus butuh pupuk, dipupuk, kena hama, kurang harus dihindarkan dengan diberi insektisida. Kadang ada gulma. Apa itu gulma? Berupa rumput-rumput yang di sekitarnya. Kalau nanam apapun yang bagus, nanam pasti tumbuh rumput. Kepingin manen baik pasti ada pengaruh, yaitu rumput bagaimana dicabut. Lah anak-anak kita juga demikian. Tidak bisa kita tinggalkan begitu saja di madrasah, di sekolah, ketika nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi. Utamanya adalah harus diperhatikan, bagaimana belajarnya, bagaimana pembiasaannya, bagaimana membagi waktunya, bagaimana pergaulannya. Ini harus perhatian, utamanya adalah harus diperhatikan. Kalau tiap hari anak-anak kita dolan saja, lupa belajar, harus kita ingatkan, kita luruskan kembali. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya sholat, kapan waktunya membaca Al-Quran, harus kita perhatikan. Pola hidup anak-anak harus kita perhatikan, tidak kemudian dilepas begitu saja. Karena yang akan membahagiakan, yang akan membanggakan kita dalam isi dunia ini adalah anak-anak dan keluarga. Tadi saya nyampaikan bahwa ketika panjenengan pangapunten semuanya sudah tercukupi, mangan sudah tercukupi, sandang juga sudah tercukupi, papan juga sudah tercukupi. Tetapi ketika anak-anak kita tidak sebagaimana yang kita harapkan, naudzubillah, anak-anak kita nakal, anak-anak kita terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, semuanya pangapunten tidak akan ada artinya. Pastilah panjenengan akan kecewa, sedih. Maka dari itu anak ini merupakan sesuatu yang akan membahagiakan kita. Bagaimana? Pertama harus tetap diperhatikan. Kemudian yang kedua harus penguatan pembiasaan. Karena sesuatu kalau tidak dibiasakan maka tidak akan berhasil. Doa meskipun tidak panjang tetapi rutin istiqomah, yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dongone dowo tapi saulan pisan, ya Tuhan gak akan mendengarkan. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita doa untuk semuanya yang kita harapkan. Rutin setiap selesai sholat, insya Allah apa yang menjadi kendala hidup di dunia sebagaimana doa kepala madrasah tadi akan dikabulkan. Yang penting rutin pembiasaan. Waktunya sholat jangan sampai penjenengan ini biarkan, segera diajak sholat, waktunya ngaji, harus pembiasaan secara istiqomah. Karena apa? Anak-anak kita ini nanti ketika di jenjang madrasah sanawiyah ini harus dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan menuju ke jenjang madrasah aliyah. Setelah di madrasah aliyah, anak-anak ini sudah mulai akan kelihatan tampak. Oh, ini yang kepingin jadi dokter, ternyata sholatnya ini istiqomah, ngajinya istiqomah, terhadap orang tua cara sikapnya, tawaduknya, tutur katanya sopan dan membahagiakan orang tua. Oh, ternyata IPA-nya bagus, kimianya bagus, insya Allah nanti akan masuk ke sebagaimana yang diharapkan. Ini jenjang madrasah aliyah. Kalau di sanawiyahnya tidak dibiasakan, pangapunten tidak dibiasakan sholat rutin sesuai dengan waktu, kemudian belajarnya, ini dikhawatirkan nanti di jenjang menengah, di jenjang aliyah, anak-anak tidak mampu untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Belum menikah masa transisi sebagaimana tadi Pak Kepala Madrasah Pak EPLT menyampaikan, masa transisi ini penting karena merupakan pembiasaan akan mendukung dan mendorong anak-anak ketika di jenjang madrasah aliyah sebagaimana yang diharapkan. Ada nanti menjadi sarjana ekonomi, ada yang menjadi angkatan darat sebagaimana Bapak yang dari Koramil, ada yang kepingin jadi polisi, ini ada yang dari Polsek kepingin jadi kiai, nanti akan melanjutkan ke pondok sebagaimana Kiai Fauzi Arkan dan seterusnya. Insya Allah apabila kita usaha tawakal kepada Allah,
pastilah akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, keteladanan penting. Kita tidak bisa merintah-merintah, kita tidak bisa hanya menyuruh-nyuruh, tetapi kita harus memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita diberikan contoh yang baik. Insya Allah 3 itu apabila kita berikan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, menjadi anak-anak yang sukses, yang membahagiakan penjenengan dan membahagiakan masyarakat dimanapun mereka akan tinggal. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah percaya kepada madrasah. Insya Allah ini dari lulus 2 kelas menjadi 3 kelas. Ada pembelajaran tahfidz, ada baca kitab kuning, ada baca kitab kuning. Dan perlu dalam matur dumateng penjenengan, anak-anak kita ini pandai-pandai, anak-anak kita ini soleh-solihah. Tinggal bagaimana penjenengan memilih lembaga pendidikan yang mampu untuk mendampingi, membina, menjaga, mentransfer ilmu dan mendoakan anak-anak. Jangan hanya mendengarkan bahwa lembaga yang sana itu loh favorit, lembaga yang sana itu loh muridnya banyak. Apa bukan orang? Ya orang, tapi jumlahnya banyak, misalkan seperti itu. Jadi jangan hanya terkecoh seperti itu, karena pendampingan terhadap anak penting. Karena biasanya kalau siswanya semakin banyak, ibu bapak gurunya juga kewalahan untuk memberikan perhatian terhadap anak. Selamat bagi anak-anak yang saat ini akan dilepas di akhir sana. Terima kasih Pak Kepala Madrasah, Pak PLT, segenap ibu bapak guru. Terima kasih Forkopimca, mohon dukungan semaksimal mungkin. Insya Allah apabila kita ikhlas untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 69 Magetan ini, kita juga akan mendapatkan jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matur suwun pangapunten sangat. Ihdinas siratal mustaqim wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.